Hello everyone, welcome back to Sun Academy channel. Di video sebelumnya kita belajar tentang parts of speech. Kali ini kita belajar salah satu bagian dari part of speech yaitu noun. Di video ini kita akan membahas beberapa poin yakni definisi noun, fungsi noun, dan jenis-jenis noun. Oke, langsung aja kita mulai. Apa itu noun? Noun adalah salah satu aspek penting dalam kalimat. Noun merupakan kata yang digunakan untuk menyebutkan orang atau person, tempat atau place, benda atau thing, dan idea or concept. Jadi walaupun namanya kata benda, bukan berarti noun itu hanya untuk menyatakan benda saja ya. Lalu, apa saja sih fungsi noun dalam kalimat? Oke, jadi fungsi noun yang pertama yakni noun as subject atau noun sebagai subjek. Artinya, noun berperan sebagai pelaku atau topik utama dalam sebuah kalimat. Contoh, the cat is sleeping. Cat di sini merupakan noun yang berperan sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Yang kedua, noun as object. Jadi, noun sebagai objek di sini dapat dibagi menjadi objek langsung dan objek tidak langsung. Yang pertama, noun sebagai objek langsung atau indirect object itu artinya noun menerima aksi secara langsung, ya. Jadi, direct object biasanya menjawab pertanyaan berupa who atau siapa dan what atau apa. Dan biasanya muncul setelah action verb ya. Jadi di mana verb tersebut merupakan transitive verb. Contoh pada kalimat she bought a book. Jadi book di sini merupakan noun yang berperan sebagai objek langsung dalam kalimat tersebut. Yang kedua yakni noun sebagai objek tidak langsung atau indirect object. Indirect object biasanya menjawab pertanyaan berupa for what atau to whom. Contoh, she gave the boy a gift. Jadi dalam kalimat ini terdapat dua objek ya. Yang pertama ada the boy dan a gift. Jadi boy tersebut merupakan noun yang berfungsi sebagai indirect object atau objek tidak langsungnya, sedangkan gift di sini merupakan direct object atau objek langsungnya. Oke, untuk pembahasan tentang direct object dan indirect object, nanti akan aku jelaskan secara detail di video lainnya. Disimak ya. Oke, berikutnya ada noun as complement atau kata benda sebagai pelengkap. Di sini ada dua ya. Jadi noun as subject complement dan noun as object complement. Yang pertama, noun sebagai subject complement atau pelengkap subjek di sini biasanya ditandai dengan keberadaan linking verb seperti is, became, seem, dan taste. Jadi keberadaan linking verb itu biasanya atau selalu berada sebelum subject complement. Apa itu linking verb? Jadi linking verb ini fungsinya untuk menghubungkan subjek pada kalimat dengan subject complementnya. Oke. Jadi pada contoh di sini Bob became an architect after his father passed. Bob di sini merupakan noun yang berperan sebagai subjek
Kemudian di sini ada architect yang merupakan subject complement yang dihubungkan oleh linking verb became. Jadi di sini architect merupakan subject complement atau noun yang berperan sebagai subject complement dari Bob yang dihubungkan dengan linking verb became. Jelas ya? Oke. Berikutnya ada noun as object complement atau pelengkap objek. Kalau tadi kita berbicara tentang subject complement yang menerangkan subjek, di sini object complement yakni dia menerangkan objek, tepatnya objek langsung atau direct object ya. Jadi objek complement ini muncul setelah objek langsung. Jadi sebenarnya objek complement itu dapat berupa pronoun, adjective, tapi di sini kita fokus dulu sama noun-nya, oke? Jadi contoh, they named the baby Clara. Baby Clara. Baby di sini merupakan direct object dalam kalimat tersebut, sedangkan Clara di sinilah yang dia berperan sebagai object complement. Jadi object complement ini dia menerangkan direct object baby-nya. Oke, paham ya? Berikutnya ada noun as object of preposition atau noun sebagai objek preposisi. Kita langsung ke contoh. The book is on the table. Jadi on the table, on di sini merupakan preposisi, kemudian table di sini merupakan object of preposition. Jadi table di sini adalah noun yang berperan sebagai objek preposisi dari on tersebut. Oke, kita lanjut ke session jenis-jenis noun ya. Jadi noun ini memiliki banyak jenis pada dasarnya. Kita langsung aja pada jenis yang pertama, common noun dan proper noun. Common noun adalah kata benda umum. Bisa merujuk pada benda, hewan, tempat, dan orang secara umum. Contoh, chair, dog, kitten, school, singer, dan father. Proper noun adalah kata benda khusus, bisa berupa nama orang, nama hari, nama bulan, hari khusus, perayaan, tempat, bangunan, monumen terkenal, dan kewarganegaraan. Biasanya, proper noun diawali dengan huruf kapital. Contoh, Molly, Jakarta, Uncle Sam, Monday, July, Halloween, dan Italy. Oke, di sini ada contohnya dalam kalimat. Seperti, I have a dog, her name is Molly. Jadi, dog di sini merupakan common noun, sedangkan Molly di sini merupakan proper noun. Jadi, proper noun itu bisa merujuk pada nama, tetapi juga bisa merujuk pada jenis tertentu seperti poodle, husky, golden retriever, dan sebagainya. Contoh lain, misalnya city. City merupakan common noun, sedangkan Jakarta, dan Denpasar, Bandung, Bogor itu merupakan proper noun dari city. Paham ya? Kemudian ada concrete noun dan abstract noun. Jadi concrete noun itu merupakan benda yang bisa dirasakan oleh
panca indera. Jadi kata benda yang berwujud, ya. Contohnya seperti table, ball. Jadi table dan ball ini bisa kita lihat, bisa kita pegang, kita bisa rasakan, mungkin kita bisa cium baunya dan sebagainya. Kemudian abstract noun itu merupakan kata benda yang tidak berwujud atau abstrak. Ya, contohnya seperti ide atau perasaan. Di sini ada contoh katanya seperti love dan happiness. Jadi love dan happiness itu tidak bisa, itu sebuah konsep yang tidak bisa kita rasakan secara nyata melalui panca indera. Oke, berikutnya di sini ada countable noun dan uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung. Sementara uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Countable noun itu biasanya memiliki wujud yang dapat dihitung satu persatu, ya. Contohnya seperti pen dan book, 2 pens, 3 books, dan sebagainya. Sementara uncountable noun itu biasanya memiliki wujud yang tidak bisa dihitung satu persatu, melainkan bisa dihitung sebenarnya asalkan menggunakan takaran tertentu. Contoh, water dan rice. Water bisa ditakar dengan gelas, ya, atau botol, seperti pada a bottle of water atau a glass of water. Sama halnya dengan rice juga bisa dihitung dengan syarat menggunakan takaran seperti a bowl of rice atau a plate of rice, seperti itu. Oke, jadi itu dia countable dan uncountable. Nah, semoga bisa paham ya. Oke, selanjutnya ada masculine noun dan feminine noun. Jadi di bahasa Inggris juga mengenal adanya noun yang mereferensi pada gender tertentu, yakni maskulin dan feminin. Walaupun tidak umum, tetapi ada, ya. Jadi ada beberapa contoh di sini masculine noun seperti boy, man, dan rooster itu merujuk pada masculine noun. Sedangkan feminine noun contohnya ada girl, woman, dan hen. Yang terakhir ada collective noun. Jadi collective noun itu adalah kata benda yang digunakan untuk menyebut sekelompok orang, hewan, dan benda sebagai satu kesatuan. Jadi a group of something yang terdiri dari beberapa hal atau beberapa kelompok hal. Sebagai contoh ada team, family, class, dan herd. Jadi itu tadi pembahasan tentang noun. Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk belajar materi lainnya. Share juga ke teman-teman kamu yang butuh. See you in another video. Bye-bye.